Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini patut untuk prihatin, sekaligus waspada dan senantiasa menjaga diri dan berdoa tentunya dari datangnya paparan ataupun virus corona itu yang memang hari ini sudah sangat menakutkan bagi siapapun, tidak saja bagi rakyat biasa tapi juga penghuni istana. Sahabat kalian yang berbahagia, beragam edukasi, meme lewat media sosial, bahkan artikel di berbagai media mengenai corona ini sudah disampaikan, meskipun beberapa di antaranya terjadi satu narasi yang kemudian jauh panggang dari api, artinya belum sesuai dengan apa yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Namun pada prinsipnya, ketika media dan media sosial telah mengedukasi kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan secara medis, empiris dan fisik itu sendiri, ada satu pendekatan yang penting untuk kita lakukan, yaitu berdoa. Dan salah satu doa yang sangat penting untuk kita munajatkan adalah di tengah malam melalui yang disebut dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Langkah ini sangat penting karena pada saat malam-malam itu hadir, terutama pada sepertiga malam terakhir, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit di bumi ini, kemudian Dia akan mengabulkan permintaan ataupun doa yang disampaikan oleh mereka yang melakukan tahajud itu. Oleh karena itu, ini juga sebuah momentum bagi kita untuk mengenal syariat Islam, termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi situasi yang sulit dengan kekuatan-kekuatan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah, dan pada sebagian malam itu maka bertahajudlah sebagai tambahan. Tambahan di sini tentu saja banyak hal dan ini bersifat umum. Tentu satu di antara yang kita hadapi hari ini adalah tambahan berupa kekuatan untuk tidak panik, untuk tidak reaktif ataupun melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif di dalam menghadapi gempuran ataupun isu besar bernama virus corona. Yang menarik juga adalah ini tahajud ini adalah bekal yang Allah berikan pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tandang ke gelanggang untuk menghadapi realitas masyarakat yang selain majemuk juga bisa dikatakan jahiliyah. Bukan bisa dikatakan ya, memang jahiliyah. Artinya cara berpikirnya memang betul-betul sudah di luar nalar sehat manusia. Apa yang disebut public ethics dan lain sebagainya itu tidak bisa artinya sudah sangat merajalela dan dia lebih parah dari virus corona seperti itu. Karena dia mematikan akal dan hati. Allah memerintahkan qumul laila illa qalila. Jadi memang kita harus berusaha, salah satu upaya untuk menghadapi realitas yang tidak menentu seperti sekarang, kekuatan yang paling dibutuhkan oleh kita sebagai seorang muslim adalah pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara untuk menghadapi virus corona ini adalah kita kembali kepada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan, Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Dan tahajud itu adalah sarana paling efektif untuk kita bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit bahkan irasional sekalipun. Nah, inilah yang harus kita upayakan, dan generasi muda harus mengenal kembali hasanah mengapa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan kalau dalam bahasa Allahu yarham Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah, sholat tahajud itu adalah cara terbaik untuk kita menyedot dan menyadap kekuatan ilahiyah. Karena dengan bimbingan ilahiyah semata, hari ini dan seterusnya kita bisa menjadi orang yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal ini bisa menjadi sebuah kesadaran masif atau bahkan kolosal umat Islam di Indonesia, dengan di rumah masing-masing mendirikan sholat tahajud setiap malam, bukan tidak mungkin virus corona akan segera sirna dari bumi Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menghadapi apapun dengan kembali memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.